Shalom anak-anak Miss, kali ini bertemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran agama Kristen kelas 5. Sebelum kita memulai video pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai pelajaran agama kami. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Lindungi kedua orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak Miss, pada video kita hari ini kita masih membahas tentang bertobat. Nah, buka buku pelajaran kalian halaman 24. Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancangkan dan menciptakan semuanya itu indah. Allah Maha Kudus, menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di alam semesta harmonis. Allah sering bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semuanya telah berubah. Manusia memisahkan diri dari Allah dari dosa yang telah mereka lakukan. Nah anak-anak Miss, di buku kita itu ada cerita tentang Musa. Musa selalu berbicara akrab dengan Allah seperti seorang sahabat. Allah menyerahkan 2 loh batu yang berisi ke-10 hukum yang harus ditaati umatnya kepada Musa pada kala itu. Musa selalu berbicara dengan Tuhan melalui doa. Ia menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Karena Musa tahu ia sedang memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa kepunyaan Allah. Anak-anak Miss, pada halaman 25, dosa itu kekejian. Bagi manusia, dosa itu dapat menjadi kesenangan. Tetapi bagi Allah, dosa adalah hal yang tidak disukai atau kekejian. Itu sebabnya pada saat orang berdosa, mohon pengampunan Allah agar Allah mengampuni dan menyucikan manusia agar manusia itu dapat dekat dengan Tuhan. Anak-anak Miss, setiap harinya kita harus menjauhi diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak Miss yang di rumah, buka buku pelajaran kita halaman 26. Allah mencari orang berdosa. Tuhan sangat membenci dosa, tetapi Allah tidak membenci manusia tersebut. Ia tetap mengasihi manusia tersebut. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Ketika Allah lahir, ia datang untuk mencari manusia berdosa. Manusia berdosa dapat diselamatkan dengan penebusan Allah di kayu salib. Tuhan rela mati di kayu salib mengorbankan dirinya, agar manusia yang telah berdosa mendapat tebusan yang kekal. Pada buku cetak kita, halaman 27, di situ dijelaskan kutuk versus berkat. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan karena kutuk akan menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam kutuk atau kita mau menerima berkat Tuhan? Anak-anak Miss yang di rumah, di buku pelajaran kita halaman 31, di dalam itu tertulis tentang Zakeus. Nah, kalian masih ingat kan tentang cerita Zakeus, si orang pendek yang menjabat sebagai pemungut cukai?
Anak-anak Miss, Zakeus itu seorang yang kaya raya. Ia memiliki segala sesuatu. Si Zakeus itu memiliki jabatan sebagai pemungut cukai yang membuat Zakeus tidak disukai oleh orang Yahudi karena pemungut cukai bekerja untuk pemerintah Romawi. Tidak jarang juga pemungut cukai berlaku kasar saat menagih pajak atau meminta lebih dari ketentuan untuk menambah kekayaan pribadi mereka. Itu sebabnya pemungut cukai disebut orang yang berdosa. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko. Banyak orang yang ingin bertemu Yesus, termasuk si Zakeus. Namun ia kesulitan menemui Yesus karena badannya pendek. Ia berlari dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus melihatnya dan melihat keinginan dan usaha Zakeus, maka Yesus menyuruh Zakeus turun dan Yesus mau menumpang di rumahnya. Zakeus menerima Yesus di rumahnya dan ia mengakui kesalahannya. Dan ia pun memberikan hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikannya sampai 4 kali lipat. Zakeus adalah contoh orang yang bertobat. Ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya, serta Zakeus tidak akan berbuat dosa lagi. Lalu, anak-anak Miss, pada cerita yang lain tentang cerita Saulus, kalian bisa membaca buku bacaan kalian halaman 31 sampai dengan 32 ya nak. Kita akan melanjutkan buku pelajaran kita di halaman 32 bagian B. Di buku kita ada contoh Alkitab yang mohon pengampunan dari Allah, yaitu Simson. Nah, siapa dari kalian yang masih ingat cerita Simson? Iya, Simson adalah seorang yang sangat kuat. Ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Simson itu memiliki kekuatan yang terletak pada rambutnya. Simson sangat taat kepada Tuhan. Ia menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Dia hidup kudus, sehingga Tuhan pun dengan senang menyertai Simson. Simson menjabat sebagai hakim bagi bangsa Israel. Pada suatu ketika, Simson suka dengan wanita dari Filistin yang bernama Delila. Siapa anak-anak Miss? Iya, Delila. Delila ini orangnya licik. Dia disuruh para orang Filistin untuk membujuk Simson agar mengetahui kekuatan yang Simson miliki. Delila membujuk Simson agar menceritakan kekuatannya terletak di bagian tubuhnya yang mana. Saking sukanya Simson kepada Delila, ia pun memberitahukan rahasia kekuatannya. Kemudian Delila membocorkan rahasia Simson kepada orang Filistin. Saat Simson tidur, seorang suruhan Delila menggunting rambutnya. Maka hilanglah kekuatan Simson. Orang-orang Filistin dengan mudah menangkap Simson. Mereka mencungkil matanya dan menjebloskan Simson ke dalam penjara. Simson tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika Simson di dalam penjara, dia mendengar bahwa orang-orang Filistin sedang berpesta. Simson ingin membalas perbuatan orang-orang Filistin. Tetapi apa daya, Simson belum memiliki kekuatan. Nah, Simson mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Simson mohon ampun kepada Tuhan. Kalian bisa baca Habakuk 16 ayat 28. Ya Tuhan Allah,
ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, anak-anak Miss, di saat itu Simson telah menerima kekuatan dari Tuhan karena Simson telah mengakui perbuatan salahnya kepada Tuhan. Dia menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Anak-anak Miss, pertobatan tidak cukup satu kali di dalam hidup kita, tetapi prosesnya harus terus berulang-ulang setiap saat. Allah itu kasih, Ia mau menyelamatkan semua orang berdosa, asalkan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Segala hal yang baik harus kita lakukan. Kita harus terus berserah kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan perintah Tuhan dengan baik setiap saat. Orang yang mau dekat dengan Tuhan akan menjauhi segala larangannya. Anak-anak Miss, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti di file terlampir Miss Melda akan melampirkan catatan 2 untuk agama Kristen. Kalian salin catatan agama Kristen tersebut di buku catatan kalian. Tulis dengan rapi menggunakan pulpen berwarna hitam. Jangan lupa ya nak, tulis nama, nomor, tanggal, dan catatan 2. Lalu kalian bisa memfotokan catatan tersebut kepada guru bidang studi kalian masing-masing. Oke anak-anak Miss, sampai di sini pada video pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, kita telah selesai pada video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami telah selesai pada pembelajaran kami hari ini. Tuhan, biarlah kami tetap bertobat, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, agar tidak terhalang segala berkat dan pertolongan yang ingin Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.